welcome back to Market Story. Jadi Market Story udah episode 48, di mana kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda secara rinci di Instagram, Facebook, atau YouTube. Jadi jangan lupa untuk komen dan subscribe. Let's get started. Dari Sylvia Dara, Om beri tip untuk nentuin area jenuh jual beli lebih akurat. Saya sering kejebak di area 20-80, kayaknya udah dasar banget prediksinya mau reversal, kita buy turun lagi. Saya masih pakai osilator stokastik. Terima kasih. Oke, kita bikinkan lebih menarik lagi. Jadi kita akan bahas apa itu stokastik dan bagaimana cara tradingnya yang baik. Oke, sebelum kita membahas stokastik, kemarin kita ada live trade. Jadi kalau kalian masih belum subscribe atau belum ikut live trade kita setiap malam Senin sampai Jumat jam 7.30, silakan join, kita bisa ngobrol, kita bisa trading bareng seperti kemarin Euro USD kena hit TP. Oke, jadi sekarang lanjut ke stokastik. Kita cek stokastik. Apakah sebenarnya stokastik? Indikator daya gerak yang digunakan dalam analisis teknis yang digunakan oleh George Lane pada tahun 1950 untuk membandingkan harga penutupan suatu komoditi terhadap rentang harga dalam suatu periode tertentu. Jadi rentang harga periode tertentu. Saya contohkan di sini saja. Oke. Nah, saya contohkan di sini untuk stokastik. Ini kan stokastik ya. Kalau ingin cari stokastik ada di indikator, kemudian dicari saja stokastik, there we go, STOCH astik. Jadi di situ kalian bisa klik, kemudian bakalan keluar. Di MetaTrader juga ada, di MT4 Mobile juga ada, dimanapun itu sebenarnya udah ada. Ada JTrader itu juga ada. Jadi ini kayak udah standar itu lah. Kita klik stokastik yang biasa dalam 14, 3 sama 3 itu sudah standar di mana-mana. Ada yang menggunakan 533, ada yang menggunakan aneh-aneh, ada banyak sekali. Itu tergantung kalian. Jadi tapi kita menggunakan yang biasa aja yaitu 14, 3, 3. Jadi kalau kalian menggunakan di mana namanya? Di MetaTrader ya Pak, ganti aja. Kalau nggak salah MetaTrader 533, dicek aja, diganti aja 1433 karena agak slow. Ada namanya fast stokastik, ada namanya slow stokastik. Fast stokastik ada 533, maksudnya sangat cepat untuk masuk ke sini. Kalau slow stokastik pergerakannya agak lambat. Jadi ketika dia naik itu lebih saya suka karena bisa menunjukkan oversold atau overbought lebih bagus. Maksudnya apa? Jadi kalian bisa lihat nih, ini ada angka 80 di sini, angka 80 ke 20. Di tengah-tengahnya adalah area range yang dibilang harga biasa aja. Jadi harganya itu biasa-biasa aja, atau biasanya anak-anak bilang itu di grup no trade. Jadi ketika di atas itu berarti indikator ini bilang harga ini sudah terlalu murah, makanya harga lanjut turun. Oke, oversold, overbought. Jadi di sini kalau misalkan di atas 80 seperti ini itu harga terlalu mahal, makanya banyak orang jual sahamnya. Itu yang indikator bilang. Oke, terlalu mahal. Kalau di bawah berarti terlalu murah, ini langsung naik. Kenapa kok kayak gitu? Contoh kalian membeli barang di pasar lagi, apalagi dia telur lagi. Membeli telur itu mahal sekali harganya. Kalian bakalan gimana? Saya nggak bakalan trading, Pak. Atau malah saya makan jual kalau saya punya telur karena harga telur lagi mahal. It's same thing dengan forex. Itu indikator ini memberikan instruksi seperti itu. Kemudian kalau harga jauh sekali turun atau harga itu murah sekali, apa yang kalian beli? Saya akan beli borongan, malah saya akan beli banyak sekali. Sama seperti indikator ini yang dibilang. Dia menunjukkan harga itu sangat-sangat turun atau tinggi. Jadi dong. Oke, cara tradingnya simpel kan? Kalau ada di atas kita buy, sell, kalau ada di bawah kita buy. Really simple. Tapi ibu siapa? Bu Dera tadi bilang bagaimana cara menentukan? Karena biasanya ketika sudah seperti ini, sell, itu turun lanjut, seharusnya itu turun, tetapi dia malah naik, Pak. Ini kuncinya. Stokastik itu tidak hanya berguna untuk itu. Jadi kalau Anda hanya trading menggunakan stokastik, bakalan tetap gagal. Kenapa? Oke, kalau kalian hanya menggunakan stokastik itu bakalan gagal, banyak yang gagal. Win rate-nya itu nggak bakalan. Tapi it's okay kan, risk and reward ratio-nya bagus. Yang penting risk and reward ratio-nya bagus, win rate-nya itu nggak masalah gimana kan. Jadi yang penting satu sistem diperbagus, itu yang penting. Oke, ada 3 cara untuk trading stokastik. Yang pertama, trading hanya dengan stokastik. Jadi hanya dengan stokastik seperti ini tradingnya. Kalau ada kayak gini ya sell, kalau gagal ya sudah. Ketika ada kayak gini biarin buy, dia naik. Stop loss-nya saya contohkan ketika buy ada balik ya di sini. Berarti kan trading itu waktu dia crossover. Jadi dia cross di sini kan, berarti kalian buy di sini. Stop loss-nya pastikan di low yang paling terakhir di sini. Ini kan low paling terakhir, paling rendah low-nya. Jadi kalau ada di sini ya pastiin di low sini, bukan ikut low yang sini atau low yang di bawah sini. Di sini bukan. Risk reward ratio-nya 1:2 selalu.
Jadi seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang hanya menggunakan stokastik. Yang kedua, itu kalian bisa menggunakan stokastik digabung dengan indikator lain. Contoh, sekarang ada EMA. Oke, contoh, kita menggunakan stokastik dan EMA. Ketika menyentuh area EMA dan stokastik di bawah, itu kita bisa buy. Seperti ini. Jadi di atas EMA 200 itu adalah trennya buy atau bullish, trennya bearish kalau di bawah. Jadi ketika kita lihat trennya itu bullish, ya kita cari stokastik yang di bawah. Itu caranya. Bisa menggunakan itu, atau bisa menggunakan stokastik ditambah RSI, atau bisa ditambah namanya Bollinger Band. Itu bisa juga. Jadi stokastik sini bisa menambah confluence atau bisa menambah konfirmasi untuk trading. Nah, jadi itu semua kita udah backtest. Jadi stokastik sama EMA kalau nggak salah kita udah backtest di backtest trading, bisa dilihat di pojokan sana saya taruh. Jadi kalian bisa lihat tuh gimana win rate-nya, apakah strategi ini menguntungkan atau tidak, silahkan dilihat. Yang ketiga itu stokastik ini biasanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk melihat divergence. Apa itu divergence? Divergence di sini adalah pergerakan, saya lihatin aja biar gampang. Divergence technical. Nah, divergence itu seperti ini. Ini price actionnya itu naik, tapi stokastisnya turun. Itu bisa menggunakan stokastik. Untuk menentukan apa sih, Mas? Ini untuk menentukan pembalikan harga. Biasanya pembalikan harga seperti itu kayak gini. Ini ada banyak. Contohnya ada regular divergence, hidden divergence. There's a lot. Kayak banyak sekali. Bisa dicek sendiri. Bullish, no divergence, itu ribet sekali. Kalau kalian menggunakannya, it's good for you. Jadi itu divergence. Ini naik, tapi di sini turun. Jadi mengikuti apa kalau dibilang ada perbedaan antara price action dan stokastik, berarti itu adanya pembalikan harga biasanya. Jadi silakan dicek kembali. Strateginya untuk menggunakan stokastik itu tadi, tetap daerah tadi ya. Jangan terlalu menggunakan hanya stokastik saja. Tambahkan indikator-indikator lain supaya konfirmasinya itu lebih bagus. Karena stokastik ini hanya memberikan Anda, oh ini terlalu mahal, ini terlalu murah. Tetapi waktu kayak gitu itu kita nggak tahu tuh terlalu murah itu sampai kapan. Jadi gitu, contoh ini kan sell. Bener harga itu turun, tapi sampai kapan? Itu yang susah. Makanya kita harus tambahkan namanya indikator untuk trend, atau kalau kalian bisa membaca price action, kalian bisa tambahkan dengan price action itu sendiri. Itu bisa lebih bagus. Jadi nggak hanya 20 sama 80 kita buy, kita sell. Itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan drop komen supaya kita bisa jawab pertanyaan Anda, dan juga live trade-nya jangan lupa and subscribe. Semuanya prediksi market untuk Anda. Biasa hari Minggu kita berikan prediksi market untuk Anda trading minggu depan, dan juga setiap harinya hari Senin sampai Jumat setiap malam jam 7.30 malam kita berikan live trade. Jadi kita bisa ngobrol bersama, kemudian trading bersama. Oke, Euro USD kalau kita bisa lihat ada pergerakan bagus 1, 2, 3. Nah, ini kalau saya jujur aja saya nggak bakal enter terlebih dahulu. Saya tunggu nanti konfirmasi rejection di area sini. Kalau dilihat dari time frame kecilnya atau minornya dia masih turun, tetapi saya sukanya hanya menunggu terlebih dahulu sebelum saya nanti enter. Oke. Kemudian USD CAD kalau dilihat dia membuat lower low. Nah, kemarin ada yang bilang buy di sini, saya tuh bilang jangan terlebih dahulu karena USD CAD harus membentuk lower low. Jadi sekarang sudah terbentuk lower low, tapi kelihatannya lower low-nya masih kurang panjang. Oke, lower low-nya masih kurang panjang. Jadi kemungkinan masih ada penurunan sampai di 25871 minggu depan. Oke. Jadi kita bisa antisipasi itu di situ. Oke, Euro Yen kalau kalian bisa lihat ini setup bagus karena sudah break area trendline. Dia sudah break ke bawah. Nah, long term-nya dia masih bullish ya kan? Up. Nah, tapi di sini kok dia membuat lower high. Ini harusnya bagaimana nih? Kelihatannya ini sama seperti sebelumnya. Jadi ini lower high, seharusnya lower low, tetapi dia membuat higher low. Jadi kemungkinan besar Euro Jepang itu sama setupnya seperti sebelumnya. Jadi itu. Kemudian ada AUD USD sangat-sangat dalam sekali, sangat-sangat tinggi sekali. Kita ada target, kalau masih ingat kemarin waktu di live trade, target adalah 792. Waktu kita masih di bawah sekali di sini. Jadi well done. Hampir kena TP. Enggak tahu berapa ratus pip itu di situ, banyak sekali pastinya. Jadi well done.
Lanjut untuk GBP USD. GBP USD kemarin 1.40.000 sudah terhit. Kita udah bilang itu area hitnya. Sekarang dia harus membuat higher low di area 395, kemungkinan ke area situ sebelum melanjutkan ke bullish-nya. Kemudian apa lagi? Gold. Oke. Gold. What's happening with the gold? Oke, gold membuat lower low, menarik sekali. Sudah membuat lower low, seharusnya dia membuat lower high. Nah, area lower high-nya ini kemungkinan di area 1800, yaitu area psikologi. Kemungkinan dia akan ke area situ, baru kita bisa lihat pergerakannya. Nanti kalau ada rejection di area situ, di area 1800, kita bisa sell untuk melakukan lebih penurunan gitulah. Oke. Jadi itu untuk prediksi kali ini. I wish you tomorrow.